Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Puji syukur atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Atas rahmatnya kita dapat melakukan aktivitas seperti biasanya dengan keadaan sehat. Yang terhormat Bapak Helmi Bohemia selaku dosen pengampu mata kuliah Pancasila di kelas A Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura. Dan yang saya banggakan yakni teman-teman seperjuangan. Oke, baik, perkenalkan nama saya Regina Cynthia Kurning dengan NIM akhir 002 dari Prodi Ilmu Hukum. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan hasil analisis dan survei saya tentang sejarah perumusan Pancasila. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasannya Pancasila ini adalah sebuah ideologi bangsa Indonesia, yang dimana ini adalah salah satu hasil sidang pertama BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945, yang dimana dikemukakan oleh 3 tokoh nasional. Yang pertama itu adalah Muhammad Yamin, yang kedua Mr. Supomo, dan yang ketiga Insinyur Soekarno. Makna dari Pancasila yang pertama, panca artinya 5 dan sila artinya dasar. Diartikan sebagai 5 prinsip utama yang menjadi fondasi dan pedoman hidup bagi kita sebagai bangsa Indonesia. Tokoh-tokoh yang mengemukakan ide perumusan dasar negara ini, yang pertama Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945, yang dimana Muhammad Yamin ini memberikan usulan ada 5 poin. Yang pertama, pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan kesejahteraan sosial. Yang selanjutnya dilanjutkan oleh tokoh yang kedua yakni Mr. Supomo, yang mengemukakan pendapatnya pada tanggal 31 Mei 1945, yang dimana pendapatnya juga 5 poin, yakni persatuan, kekeluargaan, kebudayaan, keadilan sosial, dan ketuhanan. Dan yang terakhir adalah tokoh Insinyur Soekarno, yang mengemukakan pendapatnya pada tanggal 1 Juni 1945. Nah, teman-teman, kenapa Hari Pancasila ini dibuat jadi tanggal 1 Juni 1945? Karena termasuk pidato si Bapak Soekarno tersebut, maka terjadinya hari lahir Pancasila. Nah, pendapat Pak Soekarno itu ada 5 poin juga teman-teman. Yang pertama itu kebangsaan Indonesia, yang kedua internasionalisme atau pri kemanusiaan, yang ketiga adalah mufakat atau demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, dan yang kelima ketuhanan yang berkebudayaan. Nah, ketiga tokoh ini dirumuskan pendapatnya, maka lahirlah sebagai Pancasila. Tapi sebelum itu ada panitia 9 yang memutuskan untuk membuat dasar negara ini secara total, yakni ada 9 anggota di panitia 9 itu. Yang pertama Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Ahmad Subarjo, Agus Salim, Abikusno Cokro Sujoso, Wahid Hasyim, Abdul Kahar Muzakir, dan A.A. Maramis. Di sini mereka mendapatkan suatu hasil yang merupakan itu Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945, yang dimana hasilnya seperti ini. Yang pertama, ketuhanan yang dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin
oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun teman-teman, Pancasila yang sila pertama itu merupakan pertentangan terhadap warga negara Indonesia, karena negara Indonesia menganut semua agama yang ada di Indonesia ini. Maka terjadinya rumusan Pancasila terbaru yang kita terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang dimana sudah diubah ketuhanan yang berkewajiban untuk syariat Islam menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Tapi yang kedua sampai yang kelima itu tetap sama, cuman yang sila pertama aja diubah. Pancasila merupakan sumber utama dari segala hukum yang ada di Indonesia ini, yang artinya peraturan dan undang-undang harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang mestinya, teman-teman. Karena Pancasila ini memang menjadi pondasi kita dan pedoman kita bagi warga negara Indonesia tanpa terkecuali, walau itu DPR, walau itu pejabat petinggi negara dan sebagainya, itu sama rata pembagiannya. Tidak ada yang dibeda-bedakan dalam Pancasila ini. Sebagai ideologi pun Pancasila juga memberikan peran bagi Indonesia ini, yakni memberikan pedoman juga untuk membangun bangsa dan negara untuk mencapai tujuan, yakni menciptakan keadilan dan kesejahteraan sosial. Dan Pancasila ini juga memberikan fungsi di bangsa Indonesia ini, yang dimana kita kan berbeda-beda suku, budaya, ras, agama, itu dipersatukan oleh Pancasila. Maka tidak ada yang namanya perbedaan di antara agama ini dengan agama ini, suku ini dengan suku ini gitu. Dengan kasus-kasus yang ada di Indonesia ini memang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Saya akan ambil contoh kasus yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila yang dimana itu sangat berdampak bagi masyarakat, yakni adalah kasus koruptor. Ya, seperti yang kita ketahui, koruptor itu sangatlah perbuatan yang sangat fatal, ya tidak fatal lagi tapi keji, tidak punya otak, moral ataupun tidak ada unsur normalnya lagi. Yang dimana koruptor itu menghabiskan uang sebesar-besarnya, seperti pada kasus suaminya Dewi Sandra Dewi itu menghabiskan 271 triliun. Itu sangat membuat masyarakat kewalahan karena hukumnya itu tidak berat, teman-teman, dibanding dengan nenek-nenek yang mencuri beberapa batang kayu ubi untuk mencari makannya. Caranya atau masa hukumannya itu lebih lama dibanding koruptor yang sangat banyak. Ya, di sini sudah bertentangan dengan sila kelima, yang dimana sila kelima ini keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mana letak keadilannya? Nah, itu teman-teman, kasus seperti itulah bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Jangan salahkan hukum yang sudah berlaku di Indonesia ini, tapi penegak hukumnya. Mana tahu penegak hukumnya berkompromi dengan komplotan-komplotan koruptor, atau salah satu dari mereka adalah komplotan koruptor, kita tidak tahu. Tapi kita jangan seperti mereka, kita harus membenarkan nilai-nilai Pancasila yang ada di Indonesia ini. Jadi teman-teman, kesimpulan yang bisa saya sampaikan, walaupun di tengah-tengah negara kita ini mengguncang masalah pertentangan nilai-nilai Pancasila ini, tapi yakinlah kita bisa menjadi penengah atau bisa jadi teladan untuk menjadi lebih baik ke depannya dan menerapkan nilai Pancasila itu dengan benar, dengan tepat, sesuai. Tidak ada kata suap, tidak ada kata hukum itu tajam ke bawah tumpul ke atas, tidak ada lagi, karena kita adalah generasi selanjutnya.
Oke, baik. Mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun sikap yang saya buat dalam video ini, karena kita di sini belajar bersama, bukan mencari kesalahan untuk bersama-sama. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.